Ada apa Bu Wah, Dita? lagi baca-baca apa ini Bu Dita? Ini ada apa? Buku Derap Guru tentang harapan kepada pemimpin baru Indonesia. Bu Dita. Oh iya, menarik sekali seperti yang dibaca Bu Intan ya. Ya. Mohon maaf mengganggu waktunya ya Bu Intan ya. Gimana, Bu Dita? Sesuai dengan kesepakatan kita tadi malam di WA Ya. bahwa pagi ini kita akan melaksanakan kegiatan pra-observasi terkait dengan kegiatan observasi yang nantinya akan dilaksanakan Bu Intan. Ya. Ya. Pada kegiatan pra-observasi ini saya ingin menanyakan beberapa hal mengenai kegiatan pembelajaran yang akan Bu Intan laksanakan. Jadi saya mohon dari Bu Intan juga bisa memberikan jawaban secara jelas ya Bu Intan ya. Baik, Bu Dita. Oke, Bu Intan tuh sekarang mengajar kelas berapa ya Bu Intan? Kelas 5 di Kelas- SD tingkat 6. Oh baik, kelas 5 ya jadi ya. Oke. Kalau untuk pembelajaran yang nantinya akan disusun Bu Intan itu kira-kira tujuan pembelajarannya apa Bu Intan? Ada beberapa tujuan di kelas 5 itu kan ya, saya insya Allah akan mengadakan pembelajaran di hari Senin Ya. besok tanggal 28 Oktober 2024. Oh ya. Nah itu rencananya anak-anak itu akan belajar tentang ekosistem, rantai makanan, dan jaring-jaring makanan. Diharapkan dengan tujuan anak-anak itu bisa memahami apa itu ekosistem, apa itu rantai makanan, dan jaring-jaring makanan. Nah nanti di tengah-tengah pembelajaran juga anak diharapkan bisa mengaplikasikan kemampuan mereka. Ya. Nah, nanti anak-anak berkolaborasi dengan teman-temannya, saya buat kelompok agar bisa berkolaborasi untuk membuat rantai makanan. Wah menarik sekali sepertinya saya lihat ya dari materinya tersebut. Tujuannya juga sudah sangat rinci sekali ya Bu Intan ya. Kemudian untuk area pengembangannya yang ingin Bu Intan kembangkan untuk siswa kelas 5 itu kira-kira apa saja Bu Intan? Tentunya dalam area pengembangan itu tidak lepas dari pengembangan pengetahuan sama pengembangan sikap. Ya. Kemudian juga metodenya juga kita harus gunakan. Apakah kita harus menggunakan diferensiasi atau yang lain itu tidak apa-apa. Tapi untuk pengetahuan tersendiri tidak lepas dari tadi tujuan pembelajaran agar anak-anak memahami tentang ekosistem, rantai makanan, dan jaring-jaring makanan. Ya. Untuk pengembangan sikap, saya lebih mengutamakan anak-anak bisa berkolaborasi dan mengutamakan rasa toleransi terhadap teman. Nah, toleransi terhadap teman itu bisa masuk ke pemahaman bermakna juga Bu Dita. Oh ya, menarik sekali sepertinya itu besok pembelajarannya. Ya. Jadi untuk pengetahuan itu supaya anak-anak memahami materi dengan baik. Ya. Kemudian untuk sikapnya itu Bu Intan mengedepankan sikap toleransi Ya, toleransi dan kolaborasi. ya. Kemudian Bu Intan agar tujuan pembelajarannya tercapai dan juga area pengembangan yang Bu Intan harapkan nantinya juga dapat tercapai, maka Bu Intan itu akan membuat rancangan pembelajaran dengan strategi pembelajaran yang seperti apa? Strategi pembelajarannya saya menggunakan strategi pembelajaran diferensiasi dan juga menerapkan KSE. KSE itu juga anak-anak diharapkan bisa mengontrol sosial emosionalnya mereka di dalam kelas agar pembelajaran yang saya arahkan pembelajaran diferensiasi itu bisa mencakup secara keseluruhan dengan baik. Nah, diferensiasi ini saya terapkan dengan saya mengelompokkan anak berdasarkan kemampuan anak. Nah, besok Senin itu rencananya itu anak-anak saya bagi 4 kelompok Bu Dita, terdiri kelompok A, B, C, sama D. Iya. Nah, kelompok A itu yang saya anggap paling menguasai materi tersebut. Nanti yang B sama C, nah itu kelompok yang tengah-tengah, kelompok tengah-tengah kemampuannya. Kemudian yang kelompok D itu terdiri dari anak-anak yang menurut saya kemampuannya cukup. Nah, seperti itu Bu Dita. Oh ya, jadi rencananya nanti Bu Intan itu ingin membuat pembelajaran berdiferensiasi. Iya, betul sekali. Ya. Menarik sekali. Jadi besok Senin Bu Intan akan melaksanakan pembelajaran dan juga saya mohon izin ya Bu Intan Ya. untuk ikut di dalam kelas Ya, siap. untuk turut mengobservasi kegiatan Ya. pembelajaran Ya, Bu kita. Intan. Nah, kemudian di dalam kelas saya tidak akan melakukan apa-apa. Jadi hanya mengobservasi, mengamati saja. Ya. Tidak akan mengganggu pembelajaran, juga tidak ikut dalam pembelajaran yang Ya. nantinya akan Bu Intan laksanakan. Oke. Semoga nanti dari tujuan pembelajaran yang tadi Bu Intan ceritakan kepada saya dapat tercapai dan juga anak-anak merasa senang mengikuti Siap. pembelajaran yang sudah dirancang Bu Intan. Ya. Ya. Terima kasih Bu Intan Ya, atas percakapan sama-sama. pra-observasi yang Ya. sudah
kita lakukan pada siang hari ini. Silakan jika Bu Intan mau melanjutkan membaca surat guru ya, karena memang sebagai guru kita memang harus menambah wawasan selain dari materi-materi pembelajaran yang kita berikan ke siswa. Saya juga mohon izin mau melanjutkan aktivitas saya. Ya. Terima kasih ya Bu Intan ya. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Are you happy today? Happy. Alhamdulillah. Tapi sebelum kita mulai pelajaran, terlebih dahulu kita awali dengan berdoa. Silahkan Dani pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Doa orang tua. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shahira. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shahira. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shahira. Sadaqallahul azim. Penting nggak toh mendoakan orang tua? Bu Intan, kalau mendoakan apakah harus malam Jumat? Tidak, setiap hari, every day, every time. Ya toh? Yuk, setelah ini jangan lupa kita lakukan pembiasaan kita, yaitu menyanyikan lagu nasional. Lagu nasionalnya yang mudah aja nggih. Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Anak-anak, untuk menghadapi pembelajaran itu kalian butuh mood yang baik tidak? Butuhlah. Siapa yang hari ini pengen seceria mungkin? Coba tunjuk tangan, siapa yang hari ini pengen seceria mungkin? Tunjuk tangan. Masih ingatkah tepuk ceria? Masih? Ya, coba kita tepuk ceria satu kali. Tepuk ceria. Hu, ha, just, ceria. Masih ada satu loh yang tadi tidak mengikuti instruksi Bu Intan, yaitu Rizaldi. Yuk diulang ya semuanya ya. Satu kali tepuk ceria. Hu,
Just ceria. Di sekolahan kita itu ada namanya nguri-nguri basa Jawa, iya enggak? Iya, nguri-nguri basa Jawa itu nanti kita bahasanya tidak lepas dari bahasa Jawa. Bagaimana kalau Bu Intan ketika bertanya, pripun kabare dinten niki? Jawabnya apa kemarin? Alhamdulillah, sae mawon. Aduh lupa, luar biasa, tetap semangat. Coba tangannya coba sambil digerakkan. Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Alhamdulillah, saya mawon, luar biasa, tetap semangat. Tak ulang nggih? Pripun kabare dinten niki? Alhamdulillah. Saya mawon luar biasa. Tetap semangat. Kalian tahu hari ini mau belajar tentang apakah? Rantai makanan. Rantai makanan itu tidak lepas dari ekosistem. Jadi, di dalam pembelajaran kali ini untuk beberapa menit ke depan, yaitu 70 menit ke depan, kita akan belajar mengenai tentang ekosistem, apa itu rantai makanan, apa itu jaring-jaring makanan. Dengan tujuan apa? Kalian bisa memahami apa itu ketiga aspek tersebut. Kemudian nanti kalian juga bisa mempraktekkan bagaimana membuat rantai makanan dalam sebuah kertas. Nah, nanti kalian akan kolaborasi dengan teman-temannya. Kemudian yang ketiga, kalian nanti bisa menampilkan produk kalian, yaitu berupa presentasi kelompok. Nanti akan Bu Intan bagi. Itu adalah tujuan pembelajaran hari ini. Kelompoknya sama kayak kemarin. Iya. Kelompoknya nanti akan Bu Intan bentuk. Nanti tak bacakan kelompok-kelompoknya. Untuk pertanyaan pertama, Sinar, kamu tahu apa itu ekosistem? Kemarin apakah ekosistem itu? Bu Intan kan sering kali bilang ya sama kalian ngobrol sama orang tua, saya ngobrol dengan Alif. Nah, itu apa? Hubungan timbal balik. Berarti ekosistem itu apakah, Nadam? Hubungan makhluk hidup yang ada di sekitar kita, itu namanya ekosistem. Ekosistem itu ada dua, biotik dan abiotik, yaitu benda hidup dan tidak hidup. Kita itu makhluk hidup tidak? Iya. Tumbuhan? Makhluk hidup. Maka makhluk-makhluk hidup itu bisa melakukan hubungan timbal balik. Nah, nanti yang akan saya jelaskan yaitu tentang rantai makanan. Rantai makanan apakah Mbak Queen? Peristiwa makan dan dimakan. Sing tumbuhan nanti dimakan oleh apa, kemudian nanti si herbivora ini nanti juga dimakan oleh apa, maka ini dinamakan karnivora. Di dalam suatu rantai makanan ada yang terdiri dari produsen. Kemudian ada lagi apa? Konsumen satu. Terus? Konsumen tiga. Kemudian konsumen puncak. Setelah konsumen puncak itu ada apakah? Pengurai. Tadi rantai makanan sudah, sekarang jaring-jaring makanan. Di dalam jaring-jaring makanan Belva, ada berapa rantai makanan Belva? Biasanya? Satu atau lebih dari satu? Lebih dari satu. Karena di situ terhubung antara makhluk hidup satu dengan yang lainnya. Nah, itu biasanya saling timbal balik. Biasanya makanan ini, tumbuhan ini dimakan oleh beberapa hewan. Saya ilustrasi. Di belakang kalian coba tengok, ada pohon apakah itu? Pohon apa? Anggap saja itu pohon
pohon ringin, pohon rambutan, nggak apa-apa. Itu biasanya itu sebagai apakah? Produsen. Dimakan oleh apa ya? Belalang, ulat. Nah, kita lihat di materi ini. Masih ingat lagu rantai makanan kah? Masih. Untuk nadanya, pakai nada lagu menanam jagung. Yuk, kita praktik ya. Ayo kawan, kita belajar komponen dalam rantai makanan. Ada produsen, konsumen 1, konsumen 2, juga pengurai. Makan, makan, makan dimakan. Itulah proses rantai makanan. Makan, makan, makan dimakan. Itulah proses rantai makanan. Ayo kawan, kita belajar komponen dalam rantai makanan. Ada produsen, tumbuhan hijau, konsumen 1, hewan herbivora, konsumen 2, hewan karnivora, juga pengurai. Itulah jamur. Hati senang telah belajar tentang rantai makanan. Sip, good job. Tepuk tangan. Tadi di lagu tersebut di spill. Ayo sing glodakan sapa kuwi? Tidak boleh glodakan, nanti le glodakan lagi ya. Tadi di sebuah lagu tersebut di spill. Ada produsen, ada konsumen, ada yang berperan sebagai herbivora, ada yang berperan sebagai karnivora. Kita lihat materi setelah ini. Halo semuanya. Nah, rantai makanan dalam ekosistem dan juga jaring-jaring makanan. Ada tulisan di bawahnya tadi. Di bawahnya ada tulisan makan dan dimakan. Berarti ini pengertian dari apakah? Rantai makanan. Next, nih, dilihat. Pernahkah kamu melihat apa itu kah? Seekor burung menangkap serangga. Pernah nggak? Pernah. Nah, kalau kucing mengejar tikus? Pernah. Kemudian kalau tikus dikejar sama ular? Pernah. Biasanya tikus itu dimakan oleh ular. Terjadi di ekosistem apakah? Hutan po sawah? Hutan po sawah? Sawah. Pernah lihat tanaman padi di sawah? Pernah. Berarti ekosistem itu ada yang di sawah, ada ekosistem air, ada ekosistem hutan, kemudian ada juga ekosistem laut. Nah, itu semua membentuk rantai makanan. Nah, di sini kucing mengejar tikus. Berarti kucing ini sebagai apakah? Konsumen berapakah? Dua. Nek kucing makan tikus, berarti kucing ini makan daging enggak? Iya. Nek makan daging disebut herbivora atau karnivora? Karnivora. Karnivora. Sip. Kucing dimakan apa? Kucing bisa dimakan ular, bisa enggak? Bisa, karena suka dililit. Nih, dibaca siapa ya sing suarane seru? Rizal. Baca Zal. Elang. Ini enggak kelihatan po? Enggak. Ini rantai akan. Yuk.
adalah contoh dari rantai makanan yang merupakan makan dan dimakan. yang terjadi di alam Kemudian membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Nah, dengan begitu rantai makanan itu berperan penting. Di situ gambar apa Tona atasnya itu? Elang. Elang biasanya disebut dengan apakah? Konsumen puncak. Sing paling dhuwur. Next. Kelihatan nggak? Kalau yang ini kelihatan. Dibaca, Belva. Oh, itu yang tadi. Nggak apa-apa. Tadi belum jelas kok yang tadi. Makanan merupakan peristiwa makan dan dimakan yang terjadi di alam. Setiap makhluk hidup membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Nah, Disinilah. rantai makanan berperan penting. Iya. Kalian butuh makan nggak toh setiap hari? Butuh makan, butuh minum untuk bertahan hidup. Kalau tidak ada asupan makanan dan minuman, Rizal orang gatekke, hadap depan dulu. Kalau tidak ada asupan makanan dan minuman, apa akibatnya Dan? Meninggal, lemes, tidak ada tenaga, tidak ada energi. Karena yang diolah di dalam tubuh itu tidak ada. Next. Nah, rantai makanan. Aisyah, baca Aisyah. Ya. Di sini gambar apa tuh ini ya? Ular. Biasanya ular ini apakah bisa melilit binatang yang ada di sampingnya? Bisa. Berarti ular ini disebut dengan herbivora atau karnivora? Karnivora. Keledai itu makannya apakah? Apa? Rumput. Berarti ini disebut hewan herbivora. Hewan pemakan tumbuhan dan ini adalah hewan pemakan daging. Selanjutnya rantai makanan. Komponen rantai makanan. Yang pertama, Maura, ada apa itu Maura? Produsen. Produsen itu yang bisa menciptakan makanannya sendiri. Tumbuhan disebut produsen enggak? Ya. Kemarin disebut dengan organisme apakah? Autotrof. Itu yang dibutuhkan oleh herbivora. Yang kedua ada apa itu Nadam? Konsumen. Konsumen itu ada berapa tingkat itu? 3. Dibaca Nadam dari awal. Makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri sehingga mereka harus memakan makhluk hidup lain. Konsumen dibagi menjadi beberapa tingkat. Konsumen tingkat 1, herbivora, pemakan tumbuhan, contoh belalang kelinci. Stop. Konsumen tingkat 1 selain belalang sama kelinci apa? Ulat. Kamu apa? Tikus. Tikus bisa? Bisa juga. Kemudian konsumen tingkat 2. Dibaca Iqbal, konsumen tingkat 2. Contohnya? Ada kata, ada ular. Nah, di sini ada beberapa gambar. Ini berarti konsumen tingkat berapa ini? Berapa? 1. Yang ini konsumen tingkat berapa? 2. Kalau ini bisa konsumen tingkat
Puncak. Ini bisa konsumen tingkat puncak. Yang ini gambar apa Ki? Ini ular. Konsumen tingkat bisa 2, bisa 3. Konsumen tingkat 3, contohnya ada elang, ada singa. Nah, masing-masing ini akan membentuk suatu rantai makanan. Selanjutnya, yang ketiga adalah pengurai. Gisel, baca Gisel. Pengurai makhluk hidup yang mengurai sisa-sisa organisme mati menjadi zat-zat yang lebih sederhana seperti bakteri dan jamur. Zat-zat ini kemudian dapat dimanfaatkan kembali oleh manusia. Iya, di sini pengurai itu digambarkan adalah jamur. Ini akan bermanfaat untuk produsen, yaitu organisme autotrof. Contoh rantai makanan yang pertama. Ada apa itu, Iva? Ada apa, Fa? Ekosistem di mana toh itu, Iva? Ekosistem di manakah, teman-teman? Di hutan. Yang berperan sebagai produsen apakah? Daun. Tingkat konsumen tingkat puncaknya apa? Elang. Konsumen tingkat 2-nya apa? Burung. Konsumen tingkat 1-nya apakah? Iya. Karnivoranya apa sama apa? Burung sama elang. Berarti sudah paham semua. Yang ekosistem di padang rumput. Siapa hewan yang berperan sebagai herbivora? Belalang. Yang organisme autotrofnya apa? Rumput. Kemudian konsumen puncaknya apa? Elang. Apa yang konsumen tingkat 2-nya apa? Kata. Tingkat 3-nya apakah? Manakah yang karnivora? Kata sama elang. Ini adalah hewan-hewan karnivora. Contoh yang lainnya. Ekosistem di manakah itu? Air tawar. Di air tawar itu ada teratai. Dimakan oleh apakah? Kecebong. Lalu dimakan oleh? Katak dimakan oleh? Ular air. Konsumen puncaknya apa? Ular air. Next. Contoh rantai makanan di air laut. Konsumen tingkat 2-nya apa? Gurita. Konsumen puncaknya apa? Organisme autotrofnya apa? Rumput laut. Berarti yang berperan sebagai herbivora apakah itu? Kura-kura laut. Sip. Berarti sudah paham. Jaring-jaring makanan. Dalam sebuah ekosistem itu terbentuk namanya jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan itu apakah? Suatu gabungan atau sekumpulan rantai makanan. Betul. Kita langsung lihat saja contoh jaring-jaring makanan. Nah, di sini. Sing unine kukuruyuk. Itu apa? Ayam. Ayam itu dimakan oleh apa ya? Elang sama apa? Ular. Sing bunyinya cicit cicit cicit. Tikusnya dimakan oleh apa toh itu ya? Ular. Dimakan oleh apa? Elang juga bisa loh. Di situ hewan yang suka lompat-lompat apa ya? Kata itu dimakan oleh apa tuh di situ? Ular sama elang. Ada berapa organisme autotrofnya di sini? Ada berapa? Coba kalian lihat gambar tumbuhannya ada berapa tuh? 3, 1 rumput, 2 ini juga padi, yang 3
Pohon. Ini adalah organisme autotrof atau sering disebut dengan produsen. Karena menciptakan makanan sendiri dan dibutuhkan oleh hewan-hewan lain. Makhluk hidup lainnya yang disebut dengan herbivora. Nah, yang ini. Rantai makanan itu sangat penting tidak? Penting. Ketika suatu sawah itu kok tikusnya tidak ada, banyak yang mati. Alif, kalau sawah kok tikusnya iki akeh sing do mati, berarti makanan untuk sang ular berkurang atau tidak? Berkurang. Maka salah satu peranan ekosistem itu penting sekali. Kita perlu menjaga lingkungan kita tidak? Iya, salah satunya dengan apa tuh kemarin? Reboisasi, good. Terus tebang pilih, terus apa malih? Apa? Memilah sampah. Ada yang menjawab memilah sampah, Bu Intan. Ada yang reboisasi, tebang pilih. Ini adalah cara-cara untuk menjaga kelestarian ekosistem. Kalau misal nih si Rizaldi karo Alif karo sing cowok-cowok ini pada buang sampah di sungai. Nanti ekosistem ikannya itu berkurang atau tidak? Okeh sing mati, okeh sing tidak bisa menikmati makanan yang lain. Ikan nek okeh sing mati terus bagaimana? Maka ekosistem yang ada di dalam air, di dalam sungai itu nanti jadi rusak. Makhluk hidupnya mesti berkurang. Nah, dibaca siapa ya sing suara nih? Ratih, yang keras Ratih. Bawa kacamata tidak? Kenapa? Patah? Kok bisa patah? Oh, ya sudah. Sekarang yang baca siapa ya? Zahwa. Ya Zahwa. Yang keras Zahwa. Iya, di dalam ekosistem itu pasti tidak terlepas dari namanya makhluk hidup. Makhluk hidup yang saling ketergantungan, yang saling imbal balik, tadi dinamakan ekosistem. Tapi kalau peristiwa makan dan dimakan itu dinamakan apa tadi kah? Rantai makanan. Kalau sekumpulan rantai makanan maka disebut jaring-jaring makanan. Seperti yang Bu Intan katakan kemarin. Nah, habis materinya. Ada yang mau ditanyakan tadi? Sudah jelas? Sudah. Seperti yang Bu Intan katakan, hari ini kalian saya bagi menjadi 4 kelompok. 4 kelompok ini terdiri dari kelompok A, kelompok B, kelompok C, dan kelompok D. Kelompok A ada 3 anak. Rizal, Nadam, Alif, kemudian Gisel, Belva, Zahwa, kemudian Queen, Aisyah, Sinar, Iva, dan Dani, Maura, Iqbal, dan Ratih. Hari ini masuk semua kan? Iya, masuk semua. Berarti ini lengkap. Ada 14 anak. Yuk, silahkan bentuk pepet ke mejanya Gisel sama Belva. Ini untuk kelompok A. Kemudian untuk kelompok B ada Nadam sama sini digabungkan mejanya. Kelompok C mejanya Aisyah dan mejanya Maura digabungkan. Yang belakang sendiri silahkan bentuk untuk kelompok D. Yap, ini digabungkan.
Ya. Bal-bal ini dikeluarin dulu. Nah. Mbak Aisyah, minta tolong ini. Sudah dudukkah sesuai kelompoknya? Kelas 5? Kelas 5? Are you ready? Yes, I'm ready. Coba jawab. Are you ready? Yes, I'm ready. Saya punya kertas manila. Bu Intan punya kertas manila dan sekumpulan potongan yang terdiri dari gambar-gambar, ada produsen, ada konsumen, ada juga pengurai. Nanti tugasnya silahkan di kelompok A kalian membuat 3 rantai makanan. 3 rantai makanan. Kemudian kelompok B manakah? Tunjuk tangan. Kelompok B, kelompok C manakah? Ini juga membuat 2 rantai makanan. Yang terakhir kelompok D membuatnya adalah 1 rantai makanan. Nanti akan saya beri kesempatan untuk masing-masing siswa mengambilnya dari 1 persatu. 1 sudah diberikan kepada temannya, nanti maju lagi. Jadi tidak semuanya langsung merebut kertas-kertas ini. Paham? Paham? Sudah sediakan lemnya belum ada ya? Mbak Aisyah dibagi? Minta tolong. Ini 1 kelompok 1 aja. Nih. Dua. Nih Mas. Ya. Yuk. Kenapa toh Dan? Aisyah agak ke sini nanti enggak ketubruk kalau ya. Nah, Sudah, silahkan tunjuk 1 orang dari kelompok kalian. Siapa yang ditunjuk? Dani, topinya jangan seperti itu. Nah, 1, 2, 3. Yuk, cari. Kalau sudah ditempel, nanti jangan lupa untuk dituliskan. Ya, terus ambil, Maura sana, Maura yang ambil. Oh, sudah. Nama kelompoknya jangan lupa ditulis. Ya. Gimana? Nah, itu berarti pertama juga. Ya, yuk. Tikus lip. Ini belum tertempel, Tiga doang, Kenapa?
tinggal doang satu. Mm-mm. Dua, tiga. Ada kesulitan nggak? Ini sambil ditulis dok. Ada yang nulis nanti. Ya, yuk tulis dulu. Yuk, gampang toh. Iya sih aku. Nah, apa tuh Dani? Kamu sambil bantuin ini loh, ditulis. Ini gurita Hah? Ini gurita Ya, iya. Gurita. Nah, Gulanya habis. masa sih? Masa? Ulangnya habis, Poh? Iya. Cari ketemu. Ya udah itu jadi konsumen puncak aja nggak apa-apa toh. Tapi cuman baru dua. Kalau serigala bisa nggak Bu? Serigala? Ya. Ada apa di sini gambarnya? Iya itu. Bisa nggak? Coba. Kalau serigala Yo. bisa nggak? Ya. Bisa sih? Bisa? Nggak apa-apa. Masih kurang satu ya kalian ya? Yo. Yo, mau sing tanaman apa lagi? Ini kan bisa toh, Le. Nih. Terus ini dimakan ulat. Iya. Tuh ada tuh ulatnya. Tuh. Nah, saling bantu nulisnya. Bu Intan ini namanya apa? Alga. Ini tulis di konsumen puncak. Kok konsumen 3? Ini namanya apa? Yang mana? Ikan toh? Ikan. Oh ini. Oh ikan. Ikan kan? Ini apa sebagai apa? Konsumen tingkat puncak. Tapi bottom. Iya. Sudah? Bentar. Ini kelompok 1 belum? Kelompok A belum selesai. Ya wis kita baca kau. Ini apa ini? Gurita. Oh, gurita. Apanya yang kebalik? Gak apa-apa. Ya, harusnya harap celana ya. Ya. Oke. Yang sudah selesai, silakan kertasnya, kertas manilanya ini dipinggirkan di meja yang kosong. Terserah mau di mana. Dipinggirkan di meja yang kosong. Kembali kalau di situ ya nggak apa-apa, Tondok. Ditumpuk aja, tumpuk nggak apa-apa. Pon, masih nunggu kelompok A.
Ini belum dipanah. Iya, Deng. Nah. Sudah. Taruh sana Nadam. Nadam sama Alif, Alif. Sertifikat 2. Taruh meja yang kosong. Kalau sudah gampang enggak? Gampang banget. Karena sudah paham tentang rantai makanan. Rizaldi sama Alif silahkan kembali ke kelompok masing-masing. Saya punya lembar kerja peserta didik di sini. LKPD ini silahkan dikerjakan secara individu. Pertanyaan pertama adalah, gambarlah sebuah rantai makanan di bawah ini sesuai dengan pemahamanmu, pandanganmu, sesuai dengan penglihatan kalian. Kalian kan sudah lihat tadi contoh-contoh rantai makanan. Jadi sudah berpikir saya mau menggambar apa ya di sini. Tidak usah gambar-gambar sing rumit, gambar-gambar yang sederhana saja. Paham ya? Ya, kelompok ini 3, 4. 2, 3. 2, 3. 1, 2, 3, 4. Yuk. Sekarang tanggal 28 Oktober. Bu, gambar tikus itu gimana tuh, Bu? Rumput belalang. Tikus ya teko gini toh, cucuk yuk set. Jadi deh. Rumput dimakan. Tuliskan nama kelas, hari tanggal. Hari tanggalnya hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024. Nama lengkap. Panggilan nggak apa-apa. Rumput dimakan. Nggak bisa gambar belalang. Lemnya Bu Intan minta lagi nggih. Ini punya siapa? Oh ya. Yuk, tidak banyak bicara. Nanti Gambar belalang itu gimana tuh, Bu? Kok saya udah kayak gini? nggak apa-apa kayak gini. Ini belalang ya, Bu? Ya. Nanti kan ada keterangannya di sini. Sing di gambar kamu apa ditulis di sini. Belalang dimakan kakak. Apa? Nggak apa-apa. Nggak harus sampai 5. Kenapa? Nggak harus sampai ini. Iya, sampai ini aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini bar daun dimakan oleh apa lagi? Ya, digambar dulu. Kenapa, Nduk? Gimana? Tulisan. Iya. Itu tulisannya. Ular ini. Ini tulisannya nanti di sini aja, jangan. Kan rantai makanan yang saya buat gitu loh. Di sini. Yang saya buat itu Tulisannya. Tulisan dari gambar yang kamu buat. namanya. Iya, nama-namanya. Misal nih, punyamu kan gambar alga ya. Nah, itu tulis alga, terus di strip lagi ikan gitu toh. Tulisannya. Yuk. Nah, itu tulisannya Zal. Gisel udah? Iva selesai? Sudah? Bu, ini kucing ya?
Ya, Saya meletak. nggak apa-apa. Saya tidak bisa Nggak apa-apa, sebisanya, Dok. jadi elang saya kayak ayam. Elang saya ini kayak elang saya. Yang sudah selesai boleh kumpulkan ke Bu Intan. Ya. Oke. Hari Senin. Kelas tanggal 28 Oktober. Kiru pada Olive. Aku pohon dan Sudah. Ini. Siapa yang belum? Belva sama Dani. Sama Iqbal. Ini ditulis. Oh, sudah. Sini. Masih nunggu satu anak lagi. Dani belum selesai. Ayo. Ayo sini, konsumen tingkat produsennya apa? Ya. Sudah ya? belum. Tingkat satunya ini tuh. Ini yang puncak apa? Sini. Nah. Yo, ini ditulis. Rumput. Terus ini apa? Ini. Ya, ini. Oke, ini. Oke, sip. Bagus. Sudah paham semua mengenai rantai makanan. Yang terakhir, ini adalah uji asesmen formatif untuk kelas ini mengenai tentang rantai dan jaring-jaring makanan. Silahkan ini juga dikerjakan secara individu. Bukannya udah, Bu. Tiga doang. Yuk, tuliskan nama sama nomor absennya. Kelewatan. Yuk. Mbak Aisyah, gotongan ini sebentar ya, biar nggak nyeladangi buat nanti presentasi. Udah, makasih.
Gampang nggak sih? Gampang toh. Dalam. Mana? Tulisannya aja, kan itu tulisan. Selesai, Po? Sudah? Siapa yang belum? Kalau yang sudah bawa sini Bu Intan koreksi dulu. Langsung mundur ke tempat duduk. Ini belum. Ya, enggak apa-apa. Ya, nanti Bu Intan tulis. Kalau yang sudah duduk. Sambil nunggu yang belum. Habis ini kalian siap-siap untuk presentasi kelompok. Silakan tunjuk moderatornya. Moderatornya ditunjuk. Siapa nanti yang akan memaparkan? Nanti yang presentasi terlebih dahulu adalah kelompok. Oh, saya tunjuk acak ya. Saya punya ini nih, punya penghapus. Saya akan putar lagu rantai makanan. Berarti nek lagu itu tersebut nanti berhenti, kelompok tersebut yang maju. Paham? Muternya gini, tek tek terus ke situ, ke situ, ke sini, ke sini. Nah. Oke, mulai ya. Putarkan. Ayo kawan kita belajar komponen dalam rantai makanan. Stop. Enggak. Di kelompoknya Dani, silahkan siap-siap. Yuk, saya bantu untuk menempelkan kertas manilanya di papan tulis. Yuk. Gak apa-apa. Nih, pegang bawahnya, pegang bawah. Nih, Dani. Ya bisa toh. Gimana toh? Ya bisa. Iya, Bu, nanti keluar ya. Kan harusnya malam. Sudah, yuk. Oh iya. Dan tak komen ya, Dan. Satu lagi. Silahkan. Ini, Dok.
Silakan listen to your friends. Dengarkan teman-temanmu. Hadap sini Maura. Saya matikan dulu apa ya? Matikan nanti. Yuk, siapa yang mau jadi moderator? Waalaikumsalam. Ya. Terus. 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 Konsumen puncak. Coba Bu, kalian ada yang mau bertanya enggak? Apa? Ruangnya ayam bisa makan lagi. Ya bisa toh. Harusnya tikus dulu Bu. Kan tidak harus tikus yang makan. Apakah di sini yang konsumen satu harus tikus? Tidak. Ayam bisa makan padi enggak? Bisa. Sering kalian memberi makan ayam itu berupa beras yang masih mentah? Beras toh itu? Doyan enggak ayam? Doyan enggak? Doyan. Maka di sini sudah betul ini. Ayam dimakan oleh padi dimakan oleh ayam. Ini adalah sebagai konsumen tingkat 1. Kemudian ayam lalu bisa dililit dan dimakan oleh ular. Dan di sini ada konsumen puncaknya yaitu elang. Betul ya? Betul. Ada pertanyaan lagi? Tidak. Silahkan ditutup. Kurang lebihnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Yuk, didadau dulu. Silahkan perwakilan kelompok A, B, sama C. Salah satu ada yang hompimpah. Itu yang kalah berarti yang maju. Urutan kedua. Yuk, segera. Segera. Ayo Liv, yuk sini. Kalah. Berarti kelompok A silahkan maju ke depan. Nih Mas, pegang. Nah, yuk. Nggak apa-apa. Mas Alif, pegang. Yo. Nih. Yuk, yang bawah ini Mas Alif. Yo. Yuk. Silahkan dibuka oleh siapa moderatornya. Pintan duduk di sini nggih. Ya, listen to kelompok A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A akan mempresentasikan tentang rantai makanan. Hasil diskusi kelompok kami. Ya, terus Pertama ada rumput sebagai konsumen, belalang sebagai konsumen 1, burung sebagai konsumen tingkat 2, elang sebagai konsumen puncak atau konsumen tingkat 3. Yang kedua, padi sebagai produsen lalu dimakan oleh tikus sebagai konsumen 1, kemudian konsumen 2 sebagai ular sebagai konsumen 2, konsumen serigala konsumen 3 atau konsumen puncak. bagus. Terus yang ketiga. Adakah pertanyaan gitu? Adakah pertanyaan? Masa nggak ada pertanyaan? Ada nggak? Coba. Itu di sawah. Iya. Tapi kenapa serigala? Bisa juga. Apa? Ini sopo ya?
Tadi ini, Bu, kalau ular itu bisa nggak dimakan oleh serigala? Bisa, bisa. Ketika mereka saling baku hantam itu bisa ya, bisa. Kalau tidak ada pertanyaan lagi nggak? Enggak. Yang pertama, gambar pertama itu berarti ekosistem apakah, Mas? Ekosistem di hutan. Di hutan? Di padang rumput. Di padang rumput, oke. Yang kedua di ekosistem apa itu? Sawah. Yang ketiga ekosistem apa? Laut. Oke, tepuk tangan untuk kelompok A. Ditutup dulu. Ditutup dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang berarti yang belum maju kelompok B sama kelompok C. Pingsut dulu. Yuk, segera. Yuk. Yuk langsung. Kelompok berapakah yang kalah? Kelompok B. Kalau yang sudah silahkan duduk, gantian lainnya, gantian teman lainnya. Ini Mbak. Ini karet-karetan. Enggak apa-apa ini. Nih. Sudah. Sini. Yo. Dah. Bisa keep silent? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gambar kedua. Kemudian ada pertanyaan enggak gitu? Ditanya coba teman-temannya. Ada pertanyaan tidak, teman-teman? Ada pertanyaan tidak? Tidak. Dani mau bertanya tidak? Tidak. Di sini berarti ekosistem apa ya? Sawah. Yang kedua ini ekosistem apakah? Laut. Sudah betul susunannya? Sudah. Tepuk tangan untuk kelompok B. Yuk, silakan ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The last group. Kelompok terakhir. Silahkan maju. Silahkan ditetel dulu. Kelompok terakhir. Mbak, sini Mbak dibantu. Aisyahnya dibantu. Nggak apa-apa, nanti cuci tangan. Ya Mbak Sinar. Sini. Yuk. Silakan dengarkan kelompok B apa C ini? C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kami kelompok C akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Ya. Lanjut.
Yang kedua, terus bagus. Ada pertanyaan atau tidak untuk kelompok B? Kelompok C. Kelompok B apa C tadi? C. Ada yang mau bertanya kah? Tidak? Apanya? Oh, elangnya. Itu ada suatu koreksi katanya elangnya kebalik. Nggak apa-apa ya, itu sirai madep atas. Ini ekosistem apa, Mbak? Kebun bisa nggak? Bisa. Tapi lebih tepat kalau ekosistem kebun ya, karena di sini adalah organisme autotrofnya adalah pohon apel. Berarti ini ekosistem kebun. Yang ini ekosistem apa? Sawah. Bisa. Yuk beri tepuk tangan untuk kelompok terakhir. Silahkan ditutup. Sekian dari kelompok kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan ditetel dulu. Sudah, yuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Sudah, yuk taruh meja. Kelas 5. Semua duduk di tempat masing-masing sesuai dengan kelompoknya. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah usai. Tadi yang pertama kalian sudah kolaborasi sama temannya. Kemudian ada kemudian pekerjaan LKPD sudah dikerjakan dengan baik. Kemudian yang asesmen formatif setelah Bu Intan koreksi, di sini sudah paham semua dan nilainya sudah di atas KKM. Berarti untuk minggu depan, Rizal bisa dengarkan? Untuk minggu depan ini jatah kita mengadakan namanya pengayaan. Pengayaan itu apa tuh Bu Intan? Pengayaan itu bukan sebuah remedial, tapi adalah pendalaman materi. Karena kalian sudah paham, maka besok untuk minggu depannya adalah pengayaan. Semuanya sudah di atas 75, ada yang 80, 90, bahkan nilainya ada yang 100. Besok saya umumkan. Ada yang mau bertanya sampai sini? Tidak, sudah paham semua? Sudah. Coba untuk sebagai closingan itu penutupan. Kita ulangi tadi lagu apa? Iya, lagu rantai makanannya. Satu kali saja. Bentar. Ambil tepuk. Ayo kawan, kita belajar komponen dalam rantai makanan. Ada produsen, konsumen 1, konsumen 2, juga pengurai. Makan, dimakan. Itulah proses rantai makanan. Itulah proses rantai makanan. Ayo kawan, kita belajar komponen dalam rantai makanan. Ada produsen, tumbuhan hijau, konsumen 1, hewan herbivora, konsumen 2, hewan karnivora. Tentang rantai makanan. Tepuk tangan semuanya. Satu kali tepuk ceria. Hu, ha,
Jos. Ceria. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini, kalian luar biasa. Bu Intan akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti habis ini ya sholat dulu baru istirahat, dibenahi dulu. Duduknya tidak seperti ini, nggak apa-apa. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Dita Febri Handani, CGP Angkatan 11 dari Kota Magelang akan melaksanakan percakapan pasca observasi bersama rekan sejawat saya, Ibu Intan Kartika Ningtyas, guru kelas 5 SD Negeri Cacaban 6 yang akan berperan sebagai coach, saya sebagai coach, dan di sebelah kanan saya Ibu Sri Sumiati, pengajar praktik CGP Angkatan 11 Kota Magelang yang akan berperan sebagai observer. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dita. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam Bu Intan. Bu Dita, ini kemarin kan saya sudah melakukan observasi kelas, Ya, observasi pembelajaran di kelas yang ditunggu oleh Bu Dita. Ya. Tepatnya pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024. ya. Nah, menurut Bu Dita, bagaimana proses pembelajaran ketika Bu Dita melakukan observasi di kelas saya? Ya. Baik Bu Intan, terima kasih sekali ya sebelumnya saya ucapkan karena saya mendapatkan kesempatan untuk ikut belajar bersama di dalam kelasnya Bu Intan, di kelas 5 ya Bu Intan ya. Kemudian untuk mata pelajarannya yaitu mata pelajaran IPAS. Dalam catatan saya Bu Intan, saya rasa untuk pembelajaran di kelas 5 itu kemarin waktu kegiatan observasi itu saya lihat anak-anaknya itu sangat bersemangat sekali ya Bu Intan ya. Kemudian juga saya lihat anak-anak itu senang mengikuti pembelajaran IPAS. Seperti itu Bu Intan? Iya, betul sekali. Apalagi di dalam pembelajaran kemarin itu kan melalui pendekatan diferensiasi ya Bu Dita, Ya. dengan menggunakan juga KSE. Nah, anak-anak alhamdulillah itu kontrol emosinya stabil, kemudian di dalam pembelajaran juga anak-anak begitu antusias. Apalagi di tengah-tengah pembelajaran itu saya selingi dengan permainan atau disebut dengan game. Ya, jadi memang betul saya juga melihatnya bahwa setelah saya membaca modul ajar yang dari Bu Intan itu ya, itu memang untuk KSE juga alhamdulillah bisa tercapai sesuai dengan harapannya Bu Intan ya, sesuai dengan yang ada di modul ajar itu. Kemudian juga pada pembelajaran berdiferensiasi itu juga sudah sangat tampak sehingga anak-anak itu begitu senang mengikuti pembelajaran yang dilaksanakan oleh Bu Intan. Nah, kemudian Bu Intan, sebelumnya itu kan kita sudah melaksanakan percakapan pra-observasi ya. Di situ ada beberapa area pengembangan yang ingin Bu Intan kembangkan untuk anak-anak kelas 5. Kalau boleh tahu bisa diulangi lagi Bu Intan apa saja area pengembangan Yang pertama itu kan area pengembangan terutama tentang pengetahuan. Ya. Nanti diharapkan anak-anak itu bisa mencapai CP yang saya terapkan, CP yang ingin saya capai Bu Dita. Kemudian yang kedua, anak-anak itu bisa mengembangkan rasa toleransi atau pengembangan karakter terhadap teman-temannya. Terutama kemarin kan pas waktu pembelajaran di hari Senin itu anak-anak di akhir pembelajaran harus menampilkan produk mereka, yaitu tentang diskusi bersama kelompoknya. Maka bagaimana mereka itu menerapkan karakter, menghargai pendapat teman, kemudian menunjukkan rasa percaya diri itu bagaimana, kemudian ketika harus berbicara di depan kelas itu bagaimana. Nah, mereka itu harus belajar seperti itu. Ya. Lalu kalau menurut Bu Intan dari 3 area pengembangan ya berarti ini ya, itu kan ada pengetahuan bahwa Bu Intan itu ingin anak-anak itu semuanya tercapai untuk CP-nya, kemudian ada toleransi dan juga bisa menghargai pendapat. Nah, kalau menurut Bu Intan sebelum melaksanakan pembelajaran pada kegiatan pra-observasi ya sebelumnya,
Nah itu Bu Intan itu memiliki target berapa sih Bu Intan mengenai area pengembangan yang ingin yang ingin dicapai? Kalau sebelumnya itu targetnya mungkin sekitar 80% ya Bu. Ya. Tapi setelah kemarin melakukan observasi hari Senin itu, saya ingin target itu meningkat sekitar 90% bisa tercapai. Bagus sekali ya, 90%. Nah, kemudian apakah dari 90% ini semuanya sudah tercapai Bu Intan atau malah melebihi dari ekspektasinya Bu Intan? Kalau misalkan tercapai semua itu belum ya Bu Dita. Ya. Tapi sudah hampir 90%. Hanya saja di kelompok D. Kemarin kan saya sudah bilang sama Bu Dita ya. Bu Dita juga sudah mengetahui bahwa di kelas saya kemarin dalam proses pembelajarannya saya bagi menjadi 5 kelompok, di mana kelompok A itu paling tinggi level pemahamannya. Kemudian kelompok B sama kelompok C itu adalah level pemahaman di tengah-tengah. Kemudian yang kelompok D yang saya rasa itu anak-anak mempunyai level pemahaman cukup. Nah, kemarin itu saat pembelajaran berlangsung, kelompok D itu sengaja saya tanya jawab secara lisan. Ternyata masih juga ada beberapa anak yang tidak mengerti apa jawaban yang seharusnya mereka jawab. Itu seperti itu. Nah, kemungkinan di kelompok D itu juga punya rasa malu untuk bertanya dengan temannya, kemudian mau tanya sama guru juga malu. Jadi rasa kepercayaan diri di kelompok D itu saya rasa masih kurang. Begitu. Jadi selain toleransi, kemudian menghargai pendapat, ternyata juga muncul lagi permasalahan bahwa ada satu kelompok siswa yang memiliki kepercayaan diri yang rendah, begitu ya Bu Intan ya pada pembelajaran kemarin. Kemudian saya kok ingin tahu Bu Intan, pada pembentukan kelompok yang A, B, C, D ini ya berarti ya, itu berarti Bu Intan yang membentuk? Iya, saya yang membentuk karena saya sudah tahu level kemampuan siswa. Apalagi ini kan sudah mau 1 semester ya bila saya ngajar di kelas 5. Jadi saya sudah melakukan pemetaan kemampuan peserta didik sebelumnya. Jadi itu sudah saya bentuk sebelum pembelajaran berlangsung. Oh ya, berarti ini anak-anak sudah bersiap begitu? Mau kelompokan dengan siapa atau pada hari itu? Pada hari itu saya umumkan nama-nama yang menjadi kelompok A siapa, kelompok B siapa, C dan D siapa. Oh baik. Dan anak-anak juga menyetujui ya? Menyetujui, karena itu kan berdasarkan kemampuan peserta didik. Oh ya baik. Nah Bu Intan melihat dari kondisi yang ternyata muncul pada satu kelompok D ini, kemudian apa tindak lanjut dari pembelajaran yang ingin Bu Intan laksanakan? Untuk tindak lanjutnya, mungkin guru itu kan sering ya bilang siapa yang belum paham, anak-anak diam saja gitu ya Bu Dita. Tapi ketika di luar pembelajaran, aku belum mudeng mbok diwarai gitu. Kalau sama temannya kan seperti itu ya. Tidak ada rasa canggung untuk menanyakan apapun terhadap temannya. Nah, dengan pengalaman seperti itu Bu Dita di kelas, saya rasa tutor sebaya itu sangat penting sekali. Jadi mungkin kelompok A nanti bisa menjadi tutor sebaya untuk kelompok D. Ya. Ini berarti bisa, apakah hanya berlaku untuk mata pelajaran IPA saja atau tidak Bu Dita? Mungkin bisa untuk mata pelajaran yang lain juga bisa menggunakan tutor sebaya. Oh ya, jadi menurut Bu Intan nanti ini kan sudah dibagi per kelompok ya sesuai dengan kemampuan. Nah, untuk mengatasinya salah satunya nanti menggunakan tutor sebaya begitu ya Bu Intan ya. Kemudian ini kira-kira akan dilaksanakan kapan ini Bu Intan? Untuk tutor sebaya untuk pertemuan berikutnya Bu Dita bisa pada mata pelajaran yang sama atau berbeda? Bisa juga ke mata pelajaran yang berbeda. Ya, saya kok tidak sabar ini ingin mendengar kabar baik dari kelasnya Bu Intan. Semoga sesuai dengan harapannya Bu Intan ya. Jadi yang kelompok D ini mungkin bisa mengejar ketertinggalan begitu ya Bu ya dari kelompok-kelompok yang lain. Harapannya kan mungkin kalau dengan tutor sebaya nanti pemahamannya itu bisa lebih meningkat Bu Dita. Ya. Itu menjadi harapan kita semua sebagai guru ya Bu Intan. Baik Bu Intan, menarik sekali pembelajaran percakapan kita pada hari ini ya mengenai tindak lanjutnya Bu Intan. Itu saya juga seperti mendapatkan inspirasi untuk saya laksanakan di kelas saya, di kelas 6. Untuk percakapan ini
saya cukupkan dulu Bu Intan. Nanti mungkin kita akan laksanakan percakapan berikutnya mengenai permasalahan-permasalahan yang muncul masing-masing di kelas kita. Mungkin ya nantinya saya juga bisa bergantian dengan Bu Intan ya. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Bu Dita yang sudah mengobservasi kelas saya di kelas 5. Mungkin kalau ada waktu senggang lagi, Bu Dita juga bisa mengobservasi pembelajaran saya lagi. Saya sangat membutuhkan masukan dari Bu Dita, bagaimana pembelajaran saya, bagaimana nanti saran dan masukan Bu Dita itu sangat saya perlukan sekali. Ya, nanti kita agendakan bicara lagi ya Bu Intan ya. Terima kasih Bu Intan atas kegiatan kita pada pagi hari ini, percakapan pasca observasi yang sangat menginspirasi dan juga menarik untuk saya penasaran bagaimana sih hasilnya anak-anak setelah melaksanakan tindak lanjut yang Bu Intan cetuskan di pagi hari ini ya. Terima kasih Bu Dita. Sama-sama Bu Intan. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Bu Intan. Waalaikumsalam.